Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi dan Bisnis, selamat datang di episode perdana Ekonomi Podcast, satu suara penuh makna. Ruang inspirasi dan bincang santai bersama tokoh-tokoh hebat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya, Dita Pasya, selaku host yang akan menemani kalian siang hari ini. Podcast kali ini adalah podcast spesial yang dimana kita mendatangi seorang narasumber yang sangat luar biasa dan orang pertama yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau merupakan sosok pemimpin dan inspirator bagi kita semua. Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Sutikno, SEME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat datang dan selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih untuk kehadirannya. Di sini langsung saja Bapak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong cerita sedikit mengenai sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis di sini Bapak? Ya, terima kasih Mbak Pasha. Jadi buat cerita tentang perkembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Jadi kita tahu semua bahwa Universitas Trunojoyo Madura ini awalnya adalah universitas swasta, yaitu Universitas Bangkalan. Jadi Universitas Bangkalan itu pertama kali mendirikan universitas ini di tahun 1986. Jadi awalnya ada 3 fakultas yang awalnya Universitas Bangkalan itu berdiri, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pertanian. Itu 1986. Jadi kalau kita berbicara tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dulu namanya pertama kali didirikan itu namanya Fakultas Ekonomi, nggak pakai bisnis ya, karena memang nomenklaturnya ketika itu memang semua fakultas Ekonomi di Indonesia itu namanya memang Fakultas Ekonomi. Jadi fakultas secara kalau kita melihat sejarahnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di UTM saat ini itu cikal bakalnya itu dari Fakultas Ekonomi yang didirikan tahun 1986 oleh Universitas Bangkalan. Pada saat itu baru satu program studi yang ada, yaitu program studi S1 Manajemen. Jadi 86 itu baru ada program studi S1 Manajemen. Ditambah dengan 2 program studi, satunya di Fakultas Hukum, program studi S1 Hukum, dan di Fakultas Pertanian ada program studi Pertanian. Nah, itu awalnya. Kemudian Universitas Bangkalan atau Unibang ini bertransformasi menjadi universitas negeri di tahun 2001. Jadi 2001 itu Universitas Bangkalan dinegrikan atau menjadi universitas negeri yang namanya berubah menjadi Universitas Trunojoyo Madura. Seiring dengan pergantian itu, Fakultas Ekonomi juga ada tambahan 2 program studi, yaitu program studi akuntansi dan program studi ekonomi pembangunan. Pada saat itu namanya bukan ekonomi pembangunan, namanya IESP kalau disingkat, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Jadi nomenklaturnya itu. Jadi sekilas perkembangan Fakultas Ekonomi, bagaimana transformasi Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian bagaimana Universitas Bangkalan bertransformasi menjadi Universitas Trunojoyo Madura atau yang kita kenal adalah UTM ini. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis terus berkembang. Di 2010 kita mendirikan satu program studi baru, yaitu program studi S2 Akuntansi. Jadi 2010 itu pertama pasca ada di Fakultas Ekonomi, yaitu S2 Akuntansi, yang lebih kekhususannya adalah akuntansi forensik. Jadi itu di 2010. Kemudian 2012 kita tambah lagi 2 program studi, yaitu di jurusan manajemen. Saya sekarang bicara jurusan ya, jadi karena setelah ada 2 program studi dalam satu rumpun ilmu, itu harus ada namanya departemen atau jurusan. Makanya kemudian program studi akuntansi
itu menjadi sekarang dinaungi oleh jurusan akuntansi. Karena manajemen juga sudah bertambah, jadi di 2012 kita mendirikan atau mengajukan izin atau pendirian program studi S2 manajemen, Mbak Pasha. Jadi itu bersamaan dengan pengajuan pendirian D3 entrepreneur. Jadi D3 entrepreneur dan S2 manajemen itu sama tahunnya, yaitu 2012. Kemudian 2018 kita mendirikan program studi baru S2 juga, yaitu Magister Ilmu Ekonomi. Jadi lengkap sampai 2016 itu kita punya 8 program studi. Jadi S1 manajemen, S1 akuntansi, S1 ekonomi bangunan, kemudian ada D3 akuntansi, ada D3 entrepreneur, kemudian ada S2 manajemen, ada S2 akuntansi, ada S2 ilmu ekonomi. Mohon doanya di tahun ini, di 2025, ini sebagai sebuah bentuk ya atau konsekuensi dari perkembangan SDM kita yang sudah banyak yang lulusan S3, kemudian bertambahnya guru besar yang sekarang ada 6. Saya menargetkan di 2025 ini ada guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada 10. Jadi mohon doanya juga pada teman-teman. Jadi tahun ini kita lagi mengsubmit atau mengajukan proses perizinan untuk pendirian program Doktor Ilmu Manajemen dan program Doktor Ilmu Akuntansi. Semoga juga nanti pengajuan untuk program Doktor Ilmu Ekonomi itu bisa juga diajukan pada 2025 ini. Berarti kalau misalkan kita lihat ya Bapak ya, dari sejarahnya yang sangat luar biasa itu, dari perjalanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari yang awalnya swasta, Unibang Unibang yang awalnya swasta menjadi negeri, itu berarti sudah survei sangat lama ya Bapak? Iya, kalau kita dari sejarahnya berarti 86, kalau sekarang 2025 berarti 41-an ya. Kita sudah masuk pada usia 40-an lah. 40-an ya. Jadi kalau diibaratkan kita samakan dengan usia manusia, usia 40 itu usia kematangan. Istilahnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu harus punya dampak terhadap masyarakat, punya manfaat yang lebih besar terhadap masyarakat. Begitu Mbak Pasha. Berarti termasuk fakultas tertua juga ya? Salah satu fakultas tertua dari 3 fakultas tertua di Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Fakultas Pertanian. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya nih Bapak, dari yang awalnya fakultas ini merupakan fakultas yang tertua di antara ketiga fakultas itu juga, terdapat visi misi juga Bapak dari yang dahulunya itu. Iya. Jadi kebetulan saya mendapat amanah untuk memimpin Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini mulai 2021, dan ini sudah tidak terasa sudah mau selesai. Jadi Oktober 2021 nanti insya Allah saya selesai di 2025 ini, Oktober 2000, tepatnya tanggal 27 Oktober 2025 ini periode saya akan selesai. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di usianya yang ke-40 menjelang 40 ini, sejak periode kepemimpinan saya itu, saya mencoba bagaimana visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu lebih berdampak. Makanya kami merumuskan visi di periode kami ini adalah Fakultas Ekonomi ini harus menjadi fakultas yang menjadi pusat pengembangan ilmu pendidikan dan pengajaran, jadi ilmu ekonomi dan bisnis yang inovatif. Jadi kita tidak bisa lagi, jadi kata kuncinya di era saya itu adalah bagaimana kita lebih inovatif dalam tridharma, kemudian kita punya daya saing, dan kita menjadi fakultas yang unggul. Unggul dalam artian yang kami maknai adalah unggul dalam memberikan manfaat tadi. Karena usia kita sudah usia yang sudah
cukup dewasa. Jadi kita harus bisa memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat dan pembangunan nasional. Jadi kata kuncinya visi kami itu adalah bagaimana kita Tridharma kita itu bisa lebih inovatif, lebih berdaya saing, dan bisa lebih unggul. Tentunya itu harus ditunjang dengan misi. Jadi untuk bagaimana agar bisa inovatif, menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi dan bisnis, itu yang pertama misi kami meningkatkan tentunya potensi, kompetensi dan kapasitas dosen ya, jadi tenaga pendidik dan juga dosen dan tenaga pendidikan sebagai manajerial untuk mengelola fakultas ini. Jadi yang ingin kami tingkatkan, makanya target kami yang tadinya di 2021 itu baru ada 1 guru besar, kami menargetkan di 2025 ini ada 10 guru besar atau profesor. Ini menunjukkan sebuah indikator bahwa kompetensi dosen kita meningkat. Demikian juga dari yang lektor naik ke lektor kepala, jadi lektor kepala kita dorong ke guru besar. Kemudian yang kedua, kita ingin meningkatkan proses pembelajaran yang lebih berinovatif dan berkualitas. Artinya transfer knowledge sekarang itu harus kita kembangkan. Tidak bisa klasikal seperti di kelas yang kita dulu waktu seperti saya kuliah di tahun 90-an. Dosen menjadi salah satu-satunya sumber di kelas sebagai sumber knowledge ya, sumber pengetahuan. Tapi sekarang transfer knowledge itu kita bisa belajar dari dosen manapun kan ya. Kita kuliah di FEB UTM, tapi kita bisa belajar dari dosen FEB UNER, dosen FEB Brawijaya atau UGM atau UI, atau bahkan dari dosen Harvard dengan adanya teknologi informasi. Makanya kami mendorong. Jadi alat harus kita perbaiki. Alhamdulillah mulai tahun kemarin kita sudah pakai smart TV ya dalam proses pembelajaran. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh dosen. Saya ketika mengajar ya pakai, coba bandingkan dengan bagaimana kalau misalkan saya di ekonomi bangunan, ketika kita ngajar ekonomi kelembagaan, misalkan topiknya modal sosial, ya coba lihat bagaimana modal sosial bukan hanya dari versi saya. Jadi bagaimana dari versi dosen lain yang dia melihat mungkin perspektifnya berbeda. Makanya kita fasilitasi teman-teman kita proses belajar, dan itu connect, smart TV itu connect, bisa langsung ke YouTube, bisa langsung ke AI yang bisa diakses, sehingga ekosistem pembelajaran kita meluas. Itu yang kita sebut dengan peningkatan inovasi pembelajaran yang lebih berkualitas, sehingga dosen dan mahasiswa bisa lebih banyak mengeksplor knowledge. Kemudian misi kita yang ketiga untuk kita bisa inovatif, berdaya saing dan unggul tadi, kita membudayakan producing knowledge. Jadi transfer knowledge di era sekarang itu sudah ini ya, mau bertransformasi ke producing knowledge. Teman-teman makanya pasti di kelas banyak didorong untuk bagaimana bukan hanya sekedar tahu, just to know, nah, tapi bagaimana mengimplementasikan ilmu yang teman-teman ini. Dosen pun sekarang juga diwajibkan harus punya riset, dan itu ada modul-modul, ada buku ajar yang mereka pakai dari hasil kajian empirik mereka. Untuk ini merupakan sebuah indikator bahwa kita sekarang lagi membudayakan producing knowledge. Jadi bukan hanya sekedar mentransfer knowledge, tapi bagaimana sivitas akademi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini punya budaya producing knowledge. Jadi sehingga dari 3 misi tadi kita akan mengalami peningkatan dalam memberikan peran, bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana berperan dalam pembangunan nasional. Jadi itu visi dan misi kami untuk bagaimana agar di usia yang ke-40 FEB UTM ini bisa mempunyai dampak yang lebih luas terhadap masyarakat,
bukan hanya sekedar kita menghasilkan lulusan, tapi juga sekaligus kita di bidang ekonomi dan bisnis itu bisa memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat di sekitar kita, dan itu nanti juga akan punya benefit terhadap kita. Kalau masalah-masalah ekonomi diatasi di sekitar kita, maka akan meningkatkan produktivitas ekonomi, akan banyak menyerap tenaga kerja kita yang dihasilkan dari proses pembelajaran tadi. Jadi itu tridharma, makna higher education atau perguruan tinggi itu sebenarnya harus seperti itu. Dari sisi supply tenaga kerja dan juga dari bisa menciptakan demand-nya melalui pengabdian dan riset kita.